Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast HMC HKI IAIN Pekalongan 2021. Saya Muhammad Khairul Mutakin. Kali ini saya akan ditemani oleh sahabat. Saya Naimatul Afiati. Di sini kami akan membawakan tema hukum perdata dan hukum pidana. Mengetahui hukum menjadi hal yang wajib bagi setiap warga negara. Mungkin ada beberapa istilah hukum yang dianggap sama oleh masyarakat, tetapi sebetulnya jauh berbeda. Seperti diantaranya ada hukum perdata dan pidana. Kedua hukum tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis hukum. Nah, maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang hukum perdata dan hukum pidana bersama dosen kita semua, yaitu Bapak Muhammad Zulfi Romzul Huda Fuadi, MH, yang tentu tidak perlu kita ragukan lagi kepandaiannya. Bapak Zulfi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Mangga. Apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata dan pidana itu? Menurutku ya, apa menurut para ahli dulu nih? Kersane. Kalau menurutku biar lebih enak tuh yang nonton tuh enaknya bisa juga masuk ke IAIN Pekalongan biar nanti kebetulan bisa diajar olehku mata kuliah hukum perdatanya. Ya. Iya. Gini, antara hukum perdata dan pidana. Hukum perdata sendiri itu hukum yang bersifat private, hukum yang bersifat perseorangan, hukum yang bersifat di mana mengatur personal dengan personal lainnya. Sedangkan kalau hukum pidana itu hukum publik, di mana yang akan bersinambungan di sini adalah ada peran negara, ada personal yang melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan-peraturan sehingga orang itu harus diberikan sanksi. Nah, di mana sanksi ini tidak semena-mena akan diberikan sanksi saja walaupun dia sudah melanggar peraturan. Mesti ada bukti-bukti pendukung, di mana bukti pendukung itu bisa harus ada saksinya, harus ada bukti formil, harus ada bukti material, dan perlu ada pendistribusian perkara ini yang jelas-jelas ini dilakukan oleh pengadilan. Simpel itu. Kalau mau lebih panjang sih sebenarnya ada di banyak lah di Google gitu-gituan. Kayaknya pada penonton juga pasti udah pada searching gitu kan gitu. Mungkin nanti yang lebih kompleks di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ada keterkaitannya dengan hari ini gitu. Nah, dari kedua hukum tersebut ya Pak, tadi bagaimana sih awal mula atau sejarah dari adanya hukum perdata dan hukum pidana tersebut? Oke. Sejarah hukum pidana sendiri itu berasal kalau kita mengenalnya sama munculnya KUH pidana ya. KUH pidana dulu, KUH atau bisa dikenal dengan KUHP, itu munculnya pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Iya. Kalau undang-undang hukum pidana itu di Indonesia itu pasca kemerdekaan. Kalau sebelumnya itu mungkin pakai peraturan Belanda terlebih dahulu. Kalau disusur lebih dari jauh sejarahnya lagi, kapan sih mulai adanya hukum pidana? Itu sulit untuk ditelusuri lebih dalamnya gitu kan ya. Karena punya banyak versi gitu kan. Jadi kita mungkin mengenalnya kapan dulu nih masuk ke Indonesianya. Mungkin lebih relevan itu kali ya ketimbang sejarahnya, karena sejarahnya terlalu banyak dan terlalu rancu gitu kan. Sampai para ahli pun tidak bisa menyebutkan kapan nih definisi pidana itu sendiri muncul gitu kan. Bahkan definisinya sampai hari ini pun hukum pidana tuh punya banyak banget ini ya definisi-definisinya. Jadi tidak bisa memegang pada satu. Bahkan ketika orang sudah menjadi seorang sarjana hukum itu kan atau ahli hukum, itu juga bisa mendeskripsikan tersendiri gitu kan. Kita tidak bisa melarang orang itu melakukan memberikan pengertian terhadap definisi hukum pidana itu sendiri, karena overall nggak ada yang bisa bilang bahwa ini yang paling tepat gitu. Semuanya tepat dengan beberapa landasan-landasannya. Jadi itu. Kalau hukum perdata itu kan karena hukum private itu mungkin sejak kapannya itu masuk ke Indonesia lewat dari BW mungkin
agak susah ya, itulah bahasanya kan gitu kan, bahasa Belanda gitu gitu kan. Masuk ke Indonesia juga karena awalnya itu BW, pasca Indonesia merdeka akhirnya muncullah KUH Perdata namanya. KUH Perdata masuk ke Indonesia. Jadi kalau itu sendiri itu kan ada banyak versi juga gitu kan. Ada banyak versi juga di mana hukum KUH Perdata itu kalau dulu ada BW, terus ada lagi yang keterkaitannya juga dengan hukum perdagangan. Yang kita sekarang kenal hukum perdagangan, dulu ada namanya singkatannya itu WFK. WFK. Dan itu ribet lagi bahasanya gitu kan. Agak susah untuk diucapin juga, tapi kita biasa orang-orang hukum ketika bilang WFK udah tahu semua, berarti ada kaitannya dengan hukum dagang. Ada hukum dagang, ada ini. Dan hukum perdata itu sendiri juga kan general ya, luas, di mana di situ ada keterkaitan tentang hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, antara hubungan perseorangan dengan lembaga hukum, ada juga antar lembaga hukum dengan lembaga hukum, di mana peran negara ini adalah fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara keterpihakan ini. Gitu. Terus kemudian apa lagi tuh? Tadi untuk sejarah. Ya, untuk sejarah sendiri kan tadi kan pasca kemerdekaan gitu ada runtutannya tadi gitu. Terus juga kalau zaman dulu sebelum kemerdekaan di BW di ini sendiri juga ada ketiga kelas ya. Satu untuk orang Eropa, satu untuk orang Timur asing, dan satu untuk warga pribumi, dan ini punya hukumnya yang berbeda-beda gitu. Jadi ya tadi saya bahasnya cuman di sejarah hukum di Indonesianya saja, sejarah hukum perdata di Indonesianya. Tapi kalau untuk secara globalnya mungkin banyaklah di buku karangannya Prof. Subekti gitu kan, bisa buat acuan-acuan gitu kan. Kalau untuk ininya hukum pidananya banyak, di situ ada C.S.T. Kancil, ada Sajib Turaharjo, dan banyak hal lainnya yang bisa teman-teman baca juga nanti. Gitu. Kemudian spesifikasi mengenai hukum perdata dan hukum pidana itu bagaimana sih Pak? Mungkin secara garis besarnya saja biar mahasiswa di luar sana itu bisa dapat mudah memahaminya. Oke, secara garis besarnya tadi ketika ada seseorang melakukan sesuatu di luar di luar dari peraturan, atau orang itu melakukan sesuatu yang sudah jelas ada larangannya, maka itu bisa dianggap sebagai hukum pidana. Ya kan? Kenapa kayak gitu? Karena ada asas yang menyatakan bahwa ketika sudah ada peraturannya, maka di situ berlakulah hukum. Gitu. Ya. Kalau tadi apa lagi? Kalau perdatanya ya. Kalau perdatanya di mana paling sederhana banget, di mana ada perjanjian atau perikatan antara satu orang dengan satu orang lainnya, atau ada satu orang dengan badan hukum lainnya, atau ada badan hukum dengan badan hukum lainnya, sudah melakukan sebuah perikatan atau sudah melakukan sebuah perjanjian. Di situ maka akan muncul yang namanya perdata. Jadi gampangnya kayak gitu deh. Mbaknya punya janjian nih sama masnya, gitu kan. Ternyata ya itu tuh sudah termasuk di dalam hukum perdata. Karena di dalam perjanjian itu jelas ada nanti ada kewajiban para pemegang hak, ada juga haknya dari para pemegang hak juga gitu kan. Di mana satu sama lainnya harus memenuhi kewajibannya dan harus juga menerima haknya. Apabila salah satu di antaranya ada yang batal atau gagal, maka itu bisa dinyatakan sebuah permasalahan perdata yang harus diselesaikan. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau menurut Bapak sendiri itu urgensi atau pentingnya diterapkan hukum pidana dan hukum perdata khususnya ya di Indonesia kita ini itu bagaimana Pak? Itu sangat penting tuh. Nah kalau nggak ada hukum perdata atau nggak ada hukum pidana, cara menyelesaikan permasalahan gimana saya mau tanya? Ya ada tuh jawabannya kan, karena semuanya memang sudah diberikan jalan keluarnya gitu kan. Ketika ada permasalahan publik, ketika ada permasalahan satu dengan yang lainnya, lah kan nggak mungkin misalnya saya mukul masnya berantem gitu kan. Mau nyelesainnya cara apa? Iya Pak. Nah, kan satu-satunya jalan ketika kita menghargai adanya negara, maka memberlakukan hukum pidana adalah jalan yang paling terbaik dan yang harus dijunjung tinggi. Gitu. Ya berarti sangat
penting untuk diterapkan ya, apalagi dalam Selain kata sangat penting, ada lagi nggak sih yang lebih tinggi lagi gitu? Nah itu jawabannya. Iya, ketika bilang biasa ada sangat luar biasa. Iya. Nah di atasnya sangat luar biasa ini apa nih? Nah itu jawabannya. Mahal luar biasa. Apapun lah itu bahasanya. Ya. Selanjutnya, apakah salah jika suatu negara mengesampingkan salah satu dari kedua hukum tersebut, Pak? Salah dong, karena kan yang satu hukumnya penting, yang satu juga hukumnya penting gitu kan. Dan permasalahannya juga salah satu diantaranya punya hal yang berbeda gitu kan. Tadi kalau misalnya kayak kasusnya pemukulan, kan nggak mungkin bisa diselesaikan secara perdata, ataupun sebaliknya, ini kasusnya perdata gitu kan, nggak mungkin bisa diselesaikan secara pidana karena pokok-pokok substansinya juga jelas-jelas berbeda. Jadi tidak mungkin harus ada yang bisa dikesampingkan, mana dulu, mana duluan gitu, nggak ada. Kalau penyelesaiannya ketika ada kasus perdata yang berhubungan dengan kasus pidananya, maka mana dulu yang harus diselesaikan, ya kan? Dua-duanya tetap harus diselesaikan, tapi prosesnya biasanya dikedepankan hukum perdatanya terlebih dahulu, atau ada yang menyelesaikan secara hukum pidananya terlebih dahulu, gitu. Karena ya tadi misalnya gini. Masnya punya perjanjian sama mbaknya. Nah ternyata di situ ada pemalsuan identitas tuh, atau ada pemalsuan tanda tangan. Nah pemalsuan tanda tangan ini itu kan termasuk ke dalam unsur tindak pidana. Permasalahannya, perjanjiannya satu sama lainnya ini adalah permasalahan perdata. Nah permasalahan perdatanya diselesaikan dengan cara apa? Dinyatakan bahwa ini tidak sah. Dengan cara apa? Dibuktikan dulu ini tanda tangannya palsu. Nah pembuktian ini dilakukan dengan pidana. Untuk menggugurkannya, maka ada putusan hakim di situ bahwa tanda tangan itu ternyata palsu, dipalsukan dan segala macam. Si orang yang memasukkan tanda tangan ini juga harus dipenjarakan dan segala macam. Gitu. Perjanjiannya harus diselesaikan secara perdata. Ternyata ada jawabannya. Karena ada perjanjian itu secara hukum, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Jadi penyelesaiannya gitu. Jadi kedua-duanya sangat penting karena ada hal yang dibahas sendiri, perdata sendiri, pidana sendiri, punya kamarnya masing-masing lah itu kan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya mungkin untuk memahamkan kami sama pendengar yang nonton, bisakah Bapak memberikan contoh untuk masing-masing dari kasus hukum perdata dan hukum pidana tersebut? Yang sederhana saja Pak. Padahal tadi udah dijelasin ya, perdata dan pidana ya. Jadi kalau hukum perdata sendiri itu kan ketika muncul sebuah perjanjian, ketika munculnya ada mas dan mbaknya ini bikin suatu perjanjian, maka itu adalah sebuah sudah keterkaitan dengan hukum perdata. Saya tidak bicara tentang hukum perdata itu harus bermasalah ya. Hukum perdata itu kan bersifat bisa bermasalah dan bisa juga tidak bermasalah. Kan nggak semuanya harus bermasalah. Perbuatan hukum itu kan tidak selamanya melanggar hukum. Berbeda loh, gitu kan. Ini perbuatan hukum, iya, karena ada landasan hukumnya. Tapi ketika ini dilakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran, maka ketika memenuhi unsur-unsur, maka dinyatakan itu sebagai pelanggaran hukum. Jadi perdata itu segampang itu. Jadi ada perjanjian satu sama lain, itu disebut perdata. Ada perjanjian ini disebut perdata. Tapi bukan nggak selalu namanya hukum perdata itu selalu bermasalah gitu itu. Atau juga hanya sebatas perjanjian, kan nggak juga. Ada banyak hal-hal lainnya. Ada hukum dagang di dalamnya, ada ya banyak lah gitu. Sama halnya dengan hukum pidana, perbuatan hukumnya ada. Ketika orang melakukan tindakan hukum, ya kan? Perbuatan hukum itu tidak pasti orang itu melakukan pelanggaran hukum. Ini dialog seperti ini juga bisa jadi sebuah perbuatan hukum. Perbuatan hukum. Karena punya landasannya, dilindungi oleh undang-undang ITE, dilindungi oleh apa segala macam gitu kan. Itu kan perbuatan hukum. Tapi bukan berarti orang itu selalu melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu namanya peristiwa hukum gitu. Tadi peristiwa hukumnya ada transaksi di dalamnya, itu juga tadi bisa perdata, antara jual beli satu sama lainnya itu kan termasuk perdata. Nah, tapi banyaknya kalau di permasalahan-permasalahan hukumnya, kalau perdata itu kayak sewa menyewa, terus ada juga jual beli, ada perjanjian utang piutang di situ. Ya banyak lah pokoknya lah yang berhubungan sama
keterkaitannya antara tadi personal dengan personal. Kredit Kalau yang ya, Pak. ya kredit apapun itulah banyak. Berarti yang Atau muamalah gitu. yang muamalah atau leasing-leasingan juga gitu kan bisa juga disebut itu. Atau asuransi pun juga sama. Itu keterkaitan di hukum perdata. Karena kalau hukum pidana contohnya paling sederhana ya, paling sederhana lah kalau saya nampar masnya. Itu gimana kira-kira? Apa yang bakal mas lakuin? Tidak. Jujur gimana? Ya, kalau saya sih kalau emang nggak ada, maksudnya tanpa saya tahu apapun tiba-tiba saya dipukul, ya jelas saya membela diri saya sendiri lah. Dengan cara? Dengan cara Nggak apa-apa, Kalau- jujur aja jujur. ya mungkin kalau untuk secara hukum sendiri ya saya langsung visum mungkin, Pak. Jawaban itu jawaban bagi anak-anak hukum. Iya, tapi kalau Kalau jawaban bagi orang-orang awam kan bagi orang awam dipukul ya pukul balik lah. Nah, itu kan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. Nah, tapi ya kita caranya karena mungkin masnya kuliah di Fakultas Hukum, maka masnya akan mengetahui cara-cara seperti itu dan langkah-langkah yang paling jelas adalah edukasi dari mas-mas atau mbak-mbaknya ini ke masyarakat lainnya. Ketika ada sebuah tindakan pidana, maka jangan memecahkan dengan caranya sendiri. Banyak di luaran sana orang-orang yang memecahkan permasalahan pidana ini dengan caranya sendiri yang akhirnya malah mereka sendiri yang terlibat jadi orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Gitu. Lagi? ya. Kemudian itu nah ini misalkan ya Pak ada kasus tentang penggelapan atau penipuan. Nah ini sih masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, contoh ya yang tadi ya. Tadi kan kalau penggelapan atau penipuan biasanya kan itu kan ada perjanjian antara individu dengan individu. Nah, ada lain. perbedaan Ya. nih antara yang namanya penggelapan dan penipuan. Itu beda. Nah, kalau penggelapan itu ada sesuatu hal yang digelapkan. Makanya di sini di pasal di Undang-Undang Pidananya juga jelas. Di situ ada yang namanya penggelapan biasa, ada juga yang namanya penggelapan dalam jabatan. Sama, nggak jauh beda sama perkara korupsi. Cuman bedanya ini uang perusahaan. Kalau ngomongin penggelapan. Gitu. Berarti beda sama penipuan ya Pak? Beda. Kalau penipuan kan ketika saya melakukan sebuah penipuan, gitu kan, ada cek palsu, ada juga mungkin penipuannya bisa merugikan seseorang atau merugikan banyak orang, gitu kan. Nah itu juga bisa nanti dilihat dulu unsur-unsurnya. Jadi antara penipuan dengan penggelapan itu berbeda. Berarti untuk penyelesaian yang tepat seandainya mengalami hal tersebut itu bagaimana Pak? Paling ideal Paling datang ke ideal. kantor polisi, ya kan, bikin pendaftaran. Ingat loh, bikinnya jangan pengaduan. Kalau bisa usahakan bikinnya pelaporan, karena perbedaan antara pelaporan dengan pengaduan, proses hukumnya juga berbeda gitu kan. Kalau pelaporan ya nanti tinggal diminta surat hasil laporannya. Itu kita bisa nanti minta tolong ke polisinya biar lebih cepat penanganannya dengan cara bahwa memang sudah dilakukan pelaporan, karena itu kan masuknya ada yang delik umum, ada yang delik aduan. Iya. Makanya kalau panjang lebar agak ribet di podcast. Makanya paling enak tuh adalah masuk kuliah di Fakultas Syariah. Promosi dulu dong kan gitu. Masuk ke Fasya gitu kan, ayo kita bersama-sama belajar gitu kan. Nanti kita ajarin hukum perdata, kita ajarin hukum pidana secara luas gamblang. Bahkan ada 16 pertemuan di setiap perkuliahannya gitu kan. Dan banyak hal juga bakal dibahas di situ. Pidananya dibahas, perdata juga 16 pertemuan gitu kan. Melukek dari situ. Pusing-pusing lah kan gitu. Nanti juga dikasih tugas-tugas tersendiri yang menarik biar kita makin ngerti apa sih itu hukum pidana, apa sih itu hukum pidana perdata gitu kan. Nah, gitu sih menurut saya. Karena kalau pertemuan yang kurang lebih dari 20 menit atau 30 menit saya rasa banyak hal banget antara pidana dan perdata ini yang susah untuk dibahasnya gitu kan karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan terakhir Pak. Oh. Pertanyaan pamungkas kayak to the bone gitu. Tapi ini kayaknya lebih tepatnya bukan pertanyaan sih Oh, Pak. iya. Itu
tolong ya berikan pesan dan semangat kepada mahasiswa HKI. Wah, kalau nggak mau nolongin gimana? Ya, untuk memupuk ya diri sendiri dan pribadi yang sadar dan hukum. Sadar dengan hukum. Sudah dengan hukum. Gimana ya? Karena itu kan bicaranya tentang hak seseorang. Ingin melakukan sadar hukum apa enggak gitu kan. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Buat para mahasiswa HKI ya terutama. Kalau mau nggak sadar hukum mau ngapain lagi? Iya kan? Kalau nggak mau sadar hukum mau ngapain lagi gitu? Belajarnya juga hukum. Belajarnya hukum, terus dituntut ketika lulus itu jadi orang yang mengerti tentang hukum. Nah kalau nggak sadar hukum mau ngapain lagi saya tanya? Kan ibarat kata orang dikasih nyawa nih, gitu kan? Kalau mau nggak dipakai mau ngapain berarti kan? AC nggak mau dipakai nggak mungkin bisa ditinggalin karena apa? Setiap kita melakukan sesuatu di bumi ini gitu kan, pasti ada hukum di situ. Dan sifat hukum itu bersifat memaksa, gitu kan. Maka dari situ kita dipaksa untuk mau tidak mau harus mematuhi tentang hukum. Pernah belajar tuh? Apa belum? Bahwa ketika kita datang satu hari dinyatakan bahwa ada peraturan seperti itu, maka hukumnya harus dilakukan. Jadi orang itu harus dipaksa Jadi ya kalau nggak mau pada sadar hukum mau ngapain lagi gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih karena sudah mengikuti. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa tetap berikan dukungan kepada kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, juga share ya. Oke. Linknya di bawah ini, nggak ada? Ya. Linknya belum ada. Oh, belum ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.